Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film lawas yang berjudul Jurassic Park tahun 93. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan berhasil menciptakan dinosaurus yang telah lama musnah. Namun kesuksesan tersebut tak berjalan mulus karena hal buruk terjadi yang akan menyebabkan para dinosaurus kabur dan membantai siapapun. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mending kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar gua tetap semangat memberikan asupan hiburan kepada kalian. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diperlihatkan sekelompok pekerja dengan senjatanya berusaha memindahkan hewan ganas dari sebuah kotak raksasa menuju kandang besar. Namun pada saat dibuka penutupnya, hewan tersebut mengamuk yang menyebabkan kotaknya bergeser. Melihat rekannya ditarik, yang lain mencoba menyelamatkannya. Namun karena ganasnya hewan tersebut, usaha mereka sia-sia. Selang beberapa minggu setelah kejadian naas tersebut, seorang pengacara dari para investor mendatangi ke sebuah penelitian fosil di negara Dominika. Dia menanyakan kasus tewasnya pekerja beberapa minggu lalu yang membuat para investor mulai ragu untuk menyumbangkan dananya ke taman yang sebentar lagi akan dibuka. Namun pada saat sedang berbicara, rekan lainnya memanggil karena telah menemukan sebuah fosil nyamuk purba. Di tempat lain daerah Montana, para paleontolog yang dipimpin Dr. Alan dan Dr. Ellie telah mendeteksi sebuah fosil Velociraptor melalui alat canggihnya. Namun sebelum digali, seorang anak kecil menyatakan kalau hewan purba tersebut tak ganas layaknya seperti burung kalkun raksasa. Dengan segudang ilmu yang dimiliki Alan, menjelaskan kalau hewan tersebut sangat ganas karena memiliki kuku panjang yang siap merobek mangsanya secara brutal. Namun yang membuat hewan tersebut unik, dia memiliki otak cerdas yang akan memangsa korbannya dari arah yang tak diduga-duga. Lalu sesaat kemudian, datang sebuah helikopter yang mengacaukan galian mereka. Dengan kesalnya, Alan memasuki mobil dan melihat siapa pengacau tersebut. Namun ternyata itu adalah donatur penelitian mereka selama ini yang bernama Dr. Hammond. Di sini, Hammond menjelaskan kedatangannya adalah untuk mengajak mereka berdua melihat sebuah taman yang baru saja dia bangun. Hammond ingin melihat penilaian para ahli paleontolog untuk meyakinkan para investornya yang kini mulai ragu tentang keselamatan pengunjung karena insiden kecil beberapa tempo lalu. Awalnya Alan dan Ellie menolak, namun setelah Hammond menjanjikan kompensasi dana penelitian selama 3 tahun ke depan, mereka sangat senang dan langsung setuju-setuju aja. Sementara itu di negara Costa Rica, terlihat seorang pria menemui orang gendut yang bernama Dennis. Dia memberikan uang muka sebesar $750.000 dan akan memberikan tambahan setengahnya jika berhasil mencuri embrio makhluk purba dari tempat Dennis bekerja. Mendengar itu, Dennis yang mata duitan sangat bersemangat dan akan mengantarkan kepadanya besok malam. Singkat cerita, tiba saatnya mereka melakukan perjalanan ke sebuah taman yang berada di pulau yang bernama Isla Nublar. Tak hanya berdua, mereka ditemani ahli resiko yang bernama Dr. Malcolm dan pengacara investor yang bernama Donald Gennaro. Dan setelah tiba di pulau tersebut, mereka mendarat dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki 2 jeep bertuliskan Jurassic Park. Setelah melewati pintu bertegangan tinggi, Donald memastikan kembali keamanannya karena dia tak ingin merugikan investornya. Jika terjadi kelalaian kembali, Donald tak segan-segan melaporkan ke kliennya. Dan setelah berada di ladang terbuka, mereka menghentikan mobil dan membuat tamunya ini takjub akan sesuatu. Melihat kenyataan ini, mereka tak percaya dapat melihat langsung hewan purba yang telah lama musnah. Di sini, Dr. Hammond menjelaskan ada beberapa spesies lain yang dia miliki termasuk T-Rex di dalamnya.
Mendengar itu, Alan pun terkejut sampai-sampai dengkulnya lemas. Kemudian, mereka diajak ke sebuah tempat untuk ditunjukkan bagaimana caranya mereka menciptakan ini semua. Beberapa tahun lalu, para paleontologi telah menemukan sebuah fosil nyamuk yang diselimuti getah pohon purba yang menyerupai batu. Lantas mereka meneliti umur benda tersebut yang ternyata itu hidup di zaman dinosaurus. Dengan teknologi yang ada, para ilmuwan mengambil darah dari perut nyamuk yang ternyata berisikan DNA dinosaurus. Dengan sedikit modifikasi, mereka dapat menyempurnakan hingga terciptalah telur dinosaurus dengan berbagai spesies. Menyaksikan beberapa telur sedang diteliti, mereka yang penasaran menghampiri ruang penelitian dan menyaksikan telur yang akan menetas. Dan setelah diperhatikan, diketahui telur tersebut adalah jenis dari Velociraptor. Di sini, seorang ilmuwan genetik yang bernama Dr. Henry memberitahu kalau telur di sini semuanya berjenis kelamin perempuan. Mereka merekayasanya agar populasi tetap terkontrol sehingga tak membahayakan kehidupan di bumi. Namun Dr. Malcolm meragukan karena suatu saat alam akan menemukan jalannya dan hal yang paling dikhawatirkan nantinya akan mengancam umat manusia. Setelah dari tempat itu, mereka diajak ke kandang Velociraptor yang sudah dewasa untuk diberi makan. Di tengah ketakjuban, pengawas hewan yang bernama Robert datang dan menjelaskan kalau hewan tersebut sangatlah cepat, bahkan kecepatannya mencapai 90 km per jam. Dan mereka harus berhati-hati bahwa percobaan kabur selalu dilakukan walau kandang telah dialiri listrik. Setelahnya, Dr. Malcolm yang merupakan ahli resiko menyimpulkan kalau taman ini sangatlah berbahaya jika dilanjutkan. Begitupun Ellie dan Alan yang berpendapat demikian. Mendengar itu, Hammond kecewa karena tujuan dia mengundang para ahli sebenarnya untuk melancarkan bisnisnya agar dipercaya kembali para investor. Lalu sesaat kemudian, anak buahnya membisiki kalau orang yang telah ditunggu Hammond telah datang. Dan ternyata mereka adalah Lex dan Tim yang merupakan cucu dari Dr. Hammond. Dan setelah cipika-cipiki, mereka keluar untuk melanjutkan tur berkeliling area menggunakan mobil listrik otomatis. Sementara itu Hammond yang tak ikut diberitahu Robert kalau ada badai yang sedang mengarah kemari. Namun Hammond mengindahkannya, dia malah menyuruh Ray untuk menjalankan mobil turnya. Setelah melewati gerbang bertuliskan Jurassic Park, mereka disuguhkan area Dilophosaurus. Namun karena luasnya area tersebut, dinosaurus itu tak terlihat yang membuat mereka sedikit kecewa. Di ruang kontrol, Ray menemukan anomali pada sistem komputer yang hingga kini belum diselesaikan oleh ahli IT mereka. Lantas Hammond menegurnya, yang ternyata ahli IT-nya ialah Dennis yang pernah kita lihat di Costa Rica. Dia mengeluhkan masalah gaji yang kecil sehingga dia malas-malasan untuk menyelesaikan masalah pada pekerjaannya. Singkat cerita, mereka semua sampai di area karnivora terganas di taman ini, yaitu area T-Rex. Dan lagi-lagi, karena tak kunjung terlihat sehingga Hammond mengeluarkan seekor kambing untuk memancingnya. Namun karena tak ada pergerakan, mereka melanjutkan perjalanan ke area selanjutnya. Di tengah perjalanan, Alan melihat sesuatu dari kejauhan yang membuatnya keluar dari mobil. Tak hanya dia, Ellie dan yang lainnya juga menyusul. Terlihat seekor dinosaurus jenis Triceratops dalam keadaan terbius karena diketahui telah keracunan sesuatu. Ellie yang merupakan ahli dalam tumbuh-tumbuhan mendapati tanaman beracun di dekatnya dan kemungkinan keracunannya disebabkan dari tumbuhan ini. Sementara itu di ruang kontrol, mengetahui badai tak berubah arah, Hammond menyuruh mereka yang di lapangan untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Namun karena ingin meneliti lebih lanjut, Ellie menyuruh mereka pergi duluan dan akan menyusulnya setelah ini. Di sisi lain, Dennis yang sedang diburu-buru oleh rekannya untuk menyerahkan barang pesanan mereka tak memiliki waktu lama lagi karena badai sedang menerjang pelabuhan. Lantas dia berpura-pura pergi sebentar dan izin mematikan sistem selama 20 menit untuk menghilangkan anomali pada sistem keamanannya.
Padahal itu hanya akal-akalan Dennis saja agar bisa mencuri embrio dinosaurus tanpa ketahuan. Dan itu berefek ke semua aliran listrik, termasuk mobil yang Alan dan lainnya tumpangin. Dengan cepatnya Dennis segera pergi untuk menyerahkan embrio ke orang yang telah memesannya. Namun karena kondisi badai dan terburu-buru, dia menabrak plang petunjuk arah. Dan ternyata, akibat kelakuan Dennis, mereka tak dapat mengaktifkan sistem keamanan taman, yang berarti pagar aliran listrik para dinosaurus semuanya mati. Naasnya, mobil listrik yang mereka tumpangi ternyata berhenti di area T-Rex. Dan sesaat kemudian, tim merasakan getaran seperti ada yang akan datang. Melihat itu, dengan paniknya Donald lari kocar-kacir keluar dari mobil, meninggalkan para bocil. Lantas Alan memberitahu kepada Malcolm untuk jangan bergerak karena T-Rex peka terhadap gerakan. Namun, Lex malah menyalakan senter dan menyoroti T-Rex sehingga mobil yang mereka tumpangi diserang. Alan yang menemukan flare memakainya untuk mengalihkan perhatian T-Rex. Namun ketika hampir teralihkan, Malcolm malah ikutan juga. Tapi naasnya, dia tak berhasil yang berujung Donald menjadi santapan. T-Rex yang telah kembali mendorong-dorongkan mobil hingga ke arah jurang. Mereka yang terpojok terpaksa menggunakan tali pengaman pagar untuk menghindari T-Rex. Namun sesaat kemudian, mobil mereka dijatuhkan yang hampir mengenai mereka. Di ruang kontrol, Ray yang mencoba menyalakan sistem tak sanggup karena banyak jutaan kode yang harus dipecahkan. Dirasa cucunya dalam bahaya, Hammond menyuruh Robert untuk menjemput cucunya. Ellie pun tak tinggal diam, ia turut ikut bersama Robert. Sementara itu Dennis yang ugal-ugalan mengejar waktu malah terprosok sehingga dia keluar untuk mengaitkan tali derek ke pohon. Namun tiba-tiba ada seekor dinosaurus yang tertarik kepadanya. Dengan segera, Dennis perlahan-lahan menuju mobil, namun dia terpleset dan tiba-tiba saja hewan tersebut telah berada di depannya. Tak peduli dengan botol embrionya, Dennis yang ketakutan buru-buru masuk ke dalam mobil. Namun ternyata di dalamnya sudah ada dinosaurus tersebut. Di tempat lain, Alan menyuruh Lex sembunyi di gorong-gorong, sedangkan dia akan menaiki pohon untuk menyelamatkan tim yang masih terjebak. Namun seketika, batang pohon tersebut tak kuat menahan beban lagi, sehingga mobil tersebut menerobos dan hampir menimpani mereka. Sementara Ellie bersama Robert yang baru tiba, tak menemukan keberadaan teman-temannya di TKP. Setelah melihat Malcolm selamat, mereka menaiki tubuhnya ke mobil. Namun sesaat kemudian, Ellie melihat mobil yang satunya ada di bawah jurang. Lantas ia turun ke bawah, namun dia tak mendapati keberadaan yang lain. Sementara Malcolm yang merasakan kedatangan T-Rex menyuruh yang lain segera menaiki mobil. Di sisi lain, Alan dan para bocil yang sembunyi di atas pohon melihat beberapa Brachiosaurus sedang sahur. Karena itu bukan dinosaurus berbahaya, Alan menyuruh para bocil untuk tidur. Hingga pagi telah menjelang, mereka terbangunkan oleh dinosaurus tersebut yang makan dari dedaunan di dekat mereka. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan, Alan menemukan beberapa telur dinosaurus seperti habis menetas. Lantas Alan teringat ucapan Malcolm yang menyatakan alam pasti akan menemukan jalannya. Dan benar saja, walaupun para ahli telah merekayasa jenis kelaminnya, mereka tak bisa melawan kehendak alam.
Dan ketika berada di tempat terbuka, mereka melihat sekelompok dinosaurus kecil berlari ketakutan. Melihat T-Rex muncul di hadapan, perlahan-lahan mereka mundur untuk kabur. Sementara itu di ruang kontrol, Hammond memutuskan untuk mematikan ulang sistem komputer, berharap setelahnya dapat kembali normal. Lantas, dia menyuruh Ray untuk melakukannya. Dan benar saja, sistem komputernya telah aktif setelah dinyalakan kembali. Lantas Ray menyuruh yang lain ke bunker, sementara dia akan menaikkan tuas listrik yang ada di bangunan seberang. Karena listrik tak kunjung menyala, Ellie bersama Roberts memutuskan menyusul sambil dipandu oleh Hammond lewat HT. Dan setelah mereka keluar, terlihat pengaman kandang raptor yang telah rusak. Lantas Robert menyuruh Ellie pergi duluan karena saat ini mereka sedang diburu. Di sisi Alan, mereka yang belum keluar dari area T-Rex mau tak mau harus menaiki pagar listrik untuk kembali. Sementara itu Ellie yang dipandu Hammond menemukan jalan buntu di depannya. Lantas Malcolm meminta Ellie menyusuri pipa kabel yang ada di langit-langit, dan setelah menemukan kontak saklar, Ellie menyalakan satu persatu. Sialnya, tim yang masih belum turun, tiba-tiba pagar listrik kembali aktif dan membuat tubuhnya terlempar. Alan yang panik langsung memberikan napas buatan kepada tim. Tiba-tiba saja, Ellie dikagetkan raptor dari arah belakang. Dan ketika dalam keadaan panik, dia dikagetkan Ray yang tinggal tangannya. Tak hanya Ellie, kini Robert pun harus tewas diserang raptor. Dan singkat cerita, Alan bersama para bocil telah sampai di tempat aman. Namun dia harus keluar lagi dan meninggalkan mereka sejenak untuk menemui Ellie. Ketika mereka sedang asik menyantap makanan, Lex tiba-tiba terdiam seperti melihat sesuatu. Dengan paniknya, mereka kabur ke dapur dan sembunyi di sana. Namun di luar dugaan, Raptor dapat membuka pintu dan memanggil temannya. Melihat ada kesempatan, mereka bergegas pindah ke sisi satunya. Namun tanpa diduga, merasa adiknya dalam bahaya, Lex mencoba mengalihkan perhatian salah satu raptor. Dan setelah berhasil melewati ini semua, mereka bertemu Alan kembali yang kini bersama Ellie. Lantas mereka kabur ke ruang kontrol, tapi lagi-lagi raptor tak membiarkan mereka lolos. Ellie, boot up the toilets! Tak disangka, Lex yang mengetahui perkomputeran berhasil menyalakan sistem keamanan kembali. Lantas setelahnya, Alan langsung menghubungi Hammond menyuruh untuk memanggil helikopter. Mereka yang masih diburu raptor dengan segera kabur melewati langit-langit dan keluar di dekat fosil dinosaurus. Namun naasnya, raptor yang lain mencegatnya yang membuat mereka bergelayutan di tulang-tulang fosil. Dan ketika mereka telah terkepung, tanpa diduga datang T-Rex yang mengalihkan perhatian raptor. Di luar gedung, Hammond bersama Malcolm yang telah sampai langsung membawa mereka pergi menuju helikopter. Dan dengan ini film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.